berteduh sejenak di hadapan Tuhan. Yesus. Bersama-sama dengan kami yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan kita untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Seberapa banyak pun kita yang ada di tempat ini, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Yang percaya boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kau mengajari kami berdiam untuk dekat dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ajar kami berdiam untuk selalu dekat dalam hadirat-Mu ya Yesus. Mari sama-sama katakan, ajarku berdiam, amin, dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu.
dengan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Engkau hadir memberkati setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, yes. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, amin. Engkau sanggup menyediakannya Tuhan. Aku diberkati, yes. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Boleh sama-sama dari awal kita angkat pujian ini, Bapak Ibu katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan. Amin. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, Engkau memberkati setiap keturunan demi keturunannya Tuhan. Anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Sekali sama-sama katakan, aku diberkati, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, yes. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saya persilakan kembali duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat segala kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau baik dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau tempatku berlindung ya Tuhan. Hanya Engkau lagu dan kerinduan kekuatan setiap kami Tuhan. Ralawasyaka namaya ralabaya ralabaya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan.
kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Dari awal kita katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, amin. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Kau tempatku berlindung, amin. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan. Bahkan dalam kesesakan ya Tuhan, ku tahu Engkau selalu. Lebih sungguh katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, amin, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku.
Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita katakan sekali lagi, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengerti, mengingat bahwa pernikahan adalah suatu komitmen. Dan dari pernikahan muncullah keluarga. Keluarga yang terikat. Apa yang telah Kau persatukan, manusia tak dapat memisahkannya. Sungguh Tuhan, hukum rohani-Mu berlaku bagi kami. Dan tatkala kami taat, maka berkat-Mu terjadi dalam hidup kami. Janji-Mu bagi umat-Mu, apabila kami mendengar firman-Mu Tuhan, maka Engkau akan ada di tengah-tengah kami. Sesungguhnya yang kami rindukan berkat terbesar, bukan berkat yang dapat Kau beri itu Tuhan, tapi berkat terbesar bagi kami adalah Engkau, pelindung kami, ada bersama-sama dengan kami setiap waktu. Sumber kehidupan, sumber kenyamanan, damai dan ketenangan yang mengangkat beban kami. Bahkan firman-Mu berkata, serahkanlah beban-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau tidak menginginkan kami untuk terus-menerus mengangkat suatu beban
Bahkan Kau katakan, serahkan itu bagiku. Tuhan, Kau Allah yang memelihara kami. Sungguh di dalam Engkau ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Dan ketiganya ada bersama-sama dengan kami di dalam keluarga kami. Kami rindu berkat-Mu tercurah bagi kami pada pagi hari ini, ya Aba. Kami ingin menarik hadirat-Mu lebih lagi, Tuhan. Kami ingin bobot daripada kemuliaan Allah itu ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Boleh kami rasakan, boleh kami cicipi, boleh menjadi suatu yang real bagi kami. Hadirlah Engkau lebih lagi pada saat ini, Tuhan. Kami buka hati dan hidup kami. Kami mengundang Engkau dan kami memanggil nama-Mu, Yesus. Hadirlah Engkau melepaskan kami. Yang terikat dilepaskan, yang terikat oleh keterikatan dunia, kecanduan, pola, tabiat yang tidak baik, hari ini boleh dilepaskan. Oh, riadalah basiki, adalah bara. Bahkan selaput-selaput kekecewaan yang menutupi hati kami, boleh Tuhan angkat semuanya, angkat seluruhnya dalam nama Yesus. Dan biarlah mata kami, mata hati kami melihat secara jelas, secara utuh pengharapan apa yang ada dalam Yesus Kristus. Tuhan, ajar kami lebih lagi. Oh, oh, mari Tuhan, inilah waktunya. Di masa-masa hujan awal dan hujan akhir itu bersatu, kami akan menuai dalam keluarga kami. Kami akan menuai dalam rumah tangga kami. Dan hujan itu yang adalah pribadi, glory daripada Tuhan sendiri, itu memampukan kami. Jadilah hidup kami berlimpah anggur. Jadilah keluarga kami berlimpah minyak. Oh, minyak, minyak baru. Oh, ya minyak pengurapan, minyak kemampuan. Oh, minyak imam, minyak raja, minyak pendoa. Oh, dan gandum, ya Tuhan, Engkau berikan, Engkau anugerahkan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita di tempat ini. Oh, haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu lah yang menopang hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, penolongku yang aku percaya.
Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, yang aku percaya. Mari kita sama-sama angkat tangan kita, katakan terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, penyertaan janjimu tak pernah terlambat, nah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita angkat syukur kita lebih lagi, katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih buat berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya.
bersuka cita dan berterima kasih. Ayo kita berikan tepuk tangan yang lebih lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, dia adalah basanda. We welcome you, Holy Ghost. Haleluya. Kami undang, kami sambut pengurapan-Mu. Kasih setia Tuhan. Oh, rabara bara 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 Ikara lama zande. Haleluya. Oh, Riana lama zande. Oh, dia hadir di tempat ini. Mari sambut. Oh, kedua tangan saudara, persembahkan itu kepada Tuhan. Jangan pikirkan beban masalah. Angkat wajahmu, tujukan hatimu kepada Dia. Tujukanlah hidupmu. Thank you Jesus. Terima kasih buat Sutomo Tower Tuhan. Terima kasih buat para pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang mendorong kami Tuhan masuk dalam rencana-Mu lebih lagi. Mungkin ada di antara kami yang masih ragu, bimbang, ragu-ragu Tuhan. Tapi biarlah Engkau yang mendorong kami dengan kelembutan-Mu Tuhan. Dan Kau tidak membiarkan kami tidak masuk di dalam segenap rancangan-Mu buat hidup kami. Biar kami masing-masing mengena sasaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Hadirat-Mu Tuhan, itu membawa kelegaan. Itu membawa kebaharuan Tuhan. Maka kami disegarkan. Sungguh hari ini Engkau telah membawa kami ke tempat yang namanya air yang tenang Tuhan. Dan saat ini kami boleh berdiam diri, tanah rumput yang hijau di kaki-Mu Tuhan.
Hati kami disukakan dan kami sangat siap untuk mendengar suara perintah daripadamu. Pakailah hamba-Mu di tempat ini dengan pengurapan dan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Dan Kau pasti mengurapi setiap anak-anak-Mu. Terpujilah Tuhan yang adalah gembala kami. Di dalam nama Yesus yang siap sambut firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom bagi kita sekalian. Baiklah Ibu Bapak Saudara, silakan duduk. Luar biasa, kita telah memasuki bulan November. Dan kalau kami di Sekolah Tinggi Teologi baru saja melewati wisuda, maka rasanya program-program yang ada di sisa tahun 2025 ini mulai melandai. Tapi itu pun saudara, kalau segala sesuatunya mulai tenang, kita tidak lupa juga persiapan untuk perayaan Natal kita, yaitu Natal GBI Sutomo Tower 2025. Berapa orang di sini yang mau dengan penuh semangat mendukung Natal kita pada bulan 12 nanti? Boleh dengan tangan? Yes. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Thank you. Nah, Ibu Bapak Saudara, adapun tema daripada bulan ini sudah kita dengar di pesan-pesan Tuhan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan minggu lalu. Saya meneruskan saja. Saya meneruskan, yaitu saya ambil satu pandangan yang agak sempit dari koneksi ilahi membawa berkat besar bagi keluarga, yaitu bahwa ketaatan adalah pintu berkat. Ketaatan itu adalah pintu berkat. Mari kita perhatikan bersama-sama Yohanes 14 ayat 23, apa dikatakan di situ? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Pernahkah saudara membayangkan bahwa pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekalipun itu adalah satu esensi, satu hakikat, maka satu Allah, tetapi terdiri dari keluarga. Karena apa? Karena ada Allah Bapa dan ada Allah Anak. Dan saudara dikasih Tuhan, bukankah kita ketahui bahwa keluarga dan seluruh keluarga-keluarga yang ada di muka bumi ini berasal dari keluarga yang Allah sendiri bentuk. Dan saudara, ketika kita mengingat keluarga yang pertama itu, yaitu Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa, saudara, tidak berdua, tetapi sesungguhnya mereka itu bertiga. Kalau mau lebih lengkap bersama dengan Allah, berarti Adam dan Hawa bersama dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 5 pribadi, tetapi Allah itu satu. Maka ketika Allah menciptakan sebuah keluarga, keluarga itu bukan hanya 2 orang dan juga anak, tetapi tambah satu lagi, yaitu Allah sendiri di tengah-tengah mereka. Maka dengan demikian dikatakan kami akan datang kepadanya. Dan bukan hanya datang menjenguk, tapi akan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, namun demikian kita tidak memungkiri, karena tadi sudah kita baca, bahwa untuk mencapai hal yang demikian ada syaratnya.
yaitu di bagian pertama, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Saya sangat percaya dan saya melihat ketika kita itu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan bisikkan kepada kita, yaitu boleh dikatakan pelita bagi kaki kita, begini. Lalu kita itu berjalan sesuai dengan inspirasi atau visi misi ataupun boleh dikatakan cita-cita yang Dia taruh dalam hati kita untuk ke depan, dan kita setia berjalan melakukan setiap apa yang Dia sampaikan, maka saudara, Dia akan ada di tengah-tengah kita. Dan ketika Dia ada di tengah-tengah kita, tidak ada yang dapat menjadi lawan kita. Maka saudara, kalau saya berpikir, kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan, tentu tanpa harus dibilang, tanpa harus diajari, kita semua akan berencana dengan baik. Tapi yang membuat pekerjaan itu gagal adalah ketika segala sesuatu itu menghadang kita, termasuk faktor-faktor yang bukan manusia, seperti alam, seperti cuaca. Maka saudara, kalau Allah ada bersama kita, Allah ada di pihak kita, semuanya akan dihandle-nya. Mau faktor apapun itu, pekerjaan kita akan bisa kita capai dengan maksimal dan kita akan bisa berhasil. Bukankah itu saudara adalah salah satu pengertian berkat yang sangat luar biasa, yaitu Allah ada di tengah-tengah kita. Maka saudara yang kasih Tuhan, bersama dengan Tuhan itu adalah suatu perjalanan dan boleh dikatakan suatu proses yang kemudian belum tentu hasilnya instan, cepat, nyata, baik untuk kita lihat ataupun untuk orang lihat. Saudara, saya rindu menunjukkan saudara suatu gambar, tapi entah kenapa dari tadi slide-nya belum muncul. Yaitu gambar yang mungkin Desember Natal tahun lalu kita hidangkan di Natal kita di tempat ini, saudara. Dan kalau saya tidak salah, belum apa-apa udah lenyap, saudara. Haleluya. Karena ini adalah rendang. Apa ciri khas rendang, saudara? Ciri khas rendang apa? Lama. Saya sok tahu kali, saudara, ya. Ibu-ibu yang lebih tahu di sini. Masak nasi aja belum tentu saya ini, saudara, ya. Berapa jam kira-kira ibu-ibu masak rendang yang berkualitas? 3 jam. Nah, ibu bapak, perhatikan baik. Galatia 6 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Saya percaya demikian juga keluarga, saudara. Kadang-kadang kita menjalani tahap-tahap awal, bahkan sampai tahap-tahap menengah, rasanya hancur-hancuran. Iya atau iya, saudara? Rasanya mau kita mau kita ya lemparkan aja, mungkin seperti itu kalau ekspresinya. Nggak ngerti lagi nih, kok bisa begini? Semuanya, saudara, kemudian berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Bahkan sekalipun kita sudah berdoa. Maka saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita hari ini, pesan Tuhan buat kita. Biarlah, saudara, ya, kita mengerti bahwa sesuatu yang baik yang Tuhan sedang racik dan masak itu adalah sesuatu yang sangat indah, tapi membutuhkan waktu yang panjang. Amin, saudara. Maka jangan kita putus tengah jalan.
Jangan kita serakkan di tengah jalan. Karena situasinya sudah semakin gak karu-karuan. Kita harus bisa, saudara, mengerti. Ada sesuatu yang sangat baik yang akan tercapai di hari yang ada di depan kalau kita taat saja dalam firman-Nya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Bukankah Mazmur 1 mengatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saudara, saya mau memberikan suatu konsep musim yang berbeda. Di Indonesia kita punya kurang lebih 2 musim saja ya, kering, kemarau, 1 musim, dan kemudian musim hujan. Kebetulan tahun 2025 ini, September sampai sekarang November, gak begitu intens hujannya. Biasanya dulu ya, sepertinya sudah mundur, saudara ya, ke bulan Juli sampai Agustus itu hujan yang lebat-lebat. Situlah saya dengan anak saya sibuk memberesi atap bocor, saudara. Nah, saudara, saya mau menyampaikan bukan musim yang di negara bagian belahan bumi utara atau selatan pula, seperti di Jepang ataupun di Eropa sana yang ada 4 musim, saudara ya. Maka musim yang dimaksud di sini adalah musim dalam perjalanan hidup saudara. Akan tiba waktunya ketika Anda taat terus berada di dalam firman-Nya Tuhan, musim menuai itu tiba. Disitulah saudara melihat, wah, anak-anak mulai mengalami penuaian. Pekerjaan kita mengalami penuaian. Penuaian artinya sini berhasil. Pelayanan kita akan mengalami penuaian. Terobos semua, jiwa-jiwa dilepaskan, kesembuhan terjadi. Bahkan Dr. Baringin pernah berharap, biarlah dari pelayanan di tempat ini ada orang mati bangkit yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Tapi rasanya Bapak itu nanti akan tumpang tangan, saudara. Kalau saya tipenya tumpang tangan slow but sure, saudara. Lama-lama dipulihkan. Yang mana pun jadi, amin saudara ya. Maka saudara, ketika kita itu mengurusi keluarga, biarlah kita tidak jemu-jemu memberikan kepedulian. Biarlah kita itu tidak jemu-jemu memberikan perhatian, baik anak, saudara maupun orang tua. Yang setuju katakan amin. Biarlah kita tidak jemu-jemu memberikan pemahaman, sekalipun terlalu sering rasanya aku yang harus memahami kamu. Kadang kamu merugikan saya. Bulan ini sudah sekali, bulan lalu sekali, tiap bulan kamu rugikan saya, tapi saya harus memahami kamu. Itulah yang saya lakukan sama abang saya. Terus saya yang harus memahami dia, karena dia belum mampu memahami bagaimana yang benar. Marilah kita dalam keluarga tidak jemu-jemu memberikan kesabaran. Dan marilah kita dalam keluarga tidak jemu-jemu berpengharapan pada Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Maka saudara yang kasih Tuhan, Allah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan diam di tengah-tengah keluarga kita. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Yes, lewati setiap masalah. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku. Kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih
Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Jadi saudara, Tuhan bekerja di muka bumi ini melalui satuan-satuan, unit-unit yang namanya keluarga. Tuhan bekerja melalui keluarga. Kalau kita boleh katakan, Tuhan punya proyek besar, proyek raksasa di muka bumi ini. Tapi semuanya itu dikerjakannya melalui keluarga. Berapa orang di sini keluarganya mau atau sudah dipakai Tuhan untuk mengerjakan proyek besarnya Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan secara khusus ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Coba kita bandingkan dalam bahasa Inggris. King James. And in thee, ini ya, dan olehmu all families. Yes. Next, New King James. And in you all the families. Ini bicara tentang keluarga, saudara. New American Standard Bible. And in you all the families. New Living Translation yang modern pun mengatakan all the families. English Standard all the families. Dan olehmu semua family. Oleh satu keluarga. Keluarga siapa? Keluarga Abraham. Dari keluarga yang dibentuk Tuhan, digembleng Tuhan dengan secara yang sangat ekstrim ini, maka semua keluarga-keluarga lain akan mendapat berkat. Diperlukan ketaatan. Benar saudara? Ketaatan yang membuat Abraham berhasil dalam apa yang dikatakan itu. Galatia 3 ada dikatakan di situ. Kitab suci mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Saudara, maka dari Abrahamlah muncul orang Ibrani. Dari Abrahamlah muncul orang Ibrani. Yang mengerti katakan amin. Orang Ibrani itu adalah Yahudi. Dari Ibranilah muncul Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Abraham masih memiliki satu orang anak saja dari istrinya yang sah. Kemudian anaknya tersebut Ishak memiliki juga dua orang anak, dan kemudian salah satunya Yakub. Tapi kemudian dari Yakublah muncul suku-suku Ibrani, suku-suku Israel. Saudara mulai melihat Tuhan bekerja melalui keluarga.
biarlah kita terhisap dalam program dan rencana Tuhan di muka bumi. Keluarga kita dipakai dan diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Maka itu saudara, tangkaplah dengan iman. Saya percaya untuk ayat ini, bagaimana engkau meyakini isi ayat ini, jadilah. Tapi kalau engkau tidak yakin, gak apa-apa juga. Karena apa? Ayat ini memerlukan iman. Kisah Para Rasul 16:31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, cukup satu orang ditangkap Tuhan dalam satu keluarga. Cukup satu orang. Maka apa? Dari dialah akan mengalir keselamatan bagi seisi keluarganya. Lambat atau cepat. Sekalipun kadang-kadang saudara, ada saudara-saudara kita yang kepala batu. Dan kita hanya bisa berharap, Tuhan, sekiranya bisa lebih cepat. Tapi kalau sampai nafas terakhirnya pun baru dia menerima Tuhan Yesus, gak apa-apa Tuhan, pokoknya seisi rumahku selamat. Dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Coba saudara ingat, katakan pokoknya, seisi rumah tangga, seisi rumahku diselamatkan. Itu janji Tuhan. Tapi saudara, kalau tadi kita katakan engkau akan mendapat berkat. Berkat itu melalui keluarga-keluarga. Masalahnya saudara, berkat itu adalah suatu konsep. Yang mana kalau ada satu konsep, ada pula konsep yang melawannya. Apa kira-kira konsep yang melawan berkat? Kutuk. Di dalam Alkitab saya mendengar sebuah khotbah sekitar 600 kali disebut berkat. Tapi di dalam Alkitab sekitar 300 kali juga disebut kutuk. Saudara, mohon maaf, dari segi perspektif kekristenan, kita boleh dalam hati memahami, gak usah dibilang kuat-kuat. Orang yang gagal, itu orang yang belum mengalami berkatnya Tuhan. Biarlah kita menerima berkat Tuhan. Dan orang yang gagal, belum dibereskan kutuk-kutuk yang ada dalam keluarga yang mengerti, katakan amin. Maka setiap kutuk itu saudara harus kita serang. Kutuk harus kita serang. Terhadap kutuk kita bukan seperti menghadapi bola yang kemudian menyerang gawang kita. No, kutuk harus kita serang. Oleh apa? Oleh kuasa darah Yesus. Kita oleskan kuasa darah Yesus. Sekalipun itu kutuk yang mendatangkan maut bagi seluruh negeri Mesir, itu tidak bisa masuk dalam keluarga-keluarga yang mengandalkan darah anak domba. Dan kalau perlu doa keliling sampai beres. Yang setuju katakan amin. Ingat saudara ya, ketika kita bahas berkat, lawannya adalah kutuk. Kalau kita tidak diberkati, nggak ada istilah gini, kamu nggak diberkati. Sesungguhnya saudara, kalau enggak diberkati, kutuklah yang menjadi penghadang manusia. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, keluarga itu merupakan mutlak tempat di mana saudara, keluarga itu sendiri harus berhasil ditata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perhatikan Lukas 2 ayat 51. Tuhan Yesus sendiri saudara, dia harus mengalami proses di dalam keluarga. Lalu ia pulang bersama-sama mereka, ayah dan ibunya, ke Nazaret, ke kampung mereka. Dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Walaupun barusan saudara, mama dan papanya terheran-heran melihat hikmatnya setinggi langit. Dia mampu saudara berbincang-bincang dengan guru-guru besar, profesor. Bayangkan saudara, anak usia 6 SD.
bisa berdebat dan kemudian membuka pikiran profesor-profesor yang ada. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi dengan kapasitas dan potensi yang sudah muncul seperti itu, dia harus dan dia ikhlas pulang ke rumahnya, ke kampungnya untuk terus diasuh oleh ayah dan ibunya. Dan ini menjadi bukti ayah dan ibunya berhasil mengasuh sebuah rumah tangga sesuai kehendak Allah Bapa. Tapi dia pun sebagai anak berhasil bertingkah laku sebagaimana firman Tuhan, anak terhadap orang tua. Maka manusia itu perlu dibentuk. Sangat perlu, sangat fatal apabila tidak dibentuk. Dan tempatnya adalah keluarga. Katakan kiri kanan supaya enggak hilang, saudaraku. Kita semua dibentuk dalam keluarga. Haleluya. Maka saudara, keluarga adalah awal. Keluarga adalah awal. Coba kita lihat next. Awal apa? Awal kita mengenal dan memupuk dan membangkitkan dan membangun yang namanya kemampuan untuk mengasihi. Keluarga adalah tempat di mana kita itu mengerti nilai sebuah penghormatan dan kehormatan. Keluarga itu tempat di mana kita dididik dalam ketaatan, karena kalau tidak taat, tidak ditempa ketaatan dalam keluarga, tidak mungkin dia bisa taat akan Tuhan. No way. Karena dia terbiasa dengan semau-maunya gue. Dia terbiasa dengan I do it my way. Aku dapatkan apa yang aku inginkan dan saat ini juga. Tapi ketika dia taat, saudara, maka anak-anak itu, khususnya anak-anak kecil, kalau kita bilang matikan HP-mu, dia harus matikan HP-nya. Yang setuju katakan amin. Harus, saudara. Harus. Kalau enggak, saudara, tidak akan bisa dia taat akan Tuhan. Maka orang tua, saudara, yang membentuk kebisaan ini semua. Keluarga adalah awal, tapi keluarga juga adalah awal kerusakan. Ketika orang tua mulai mengatakan kepada anaknya, memang kau gak bisa kau jadi apa-apa. Berulang-ulang kali. Sampai tua pun, saudara, para konselor di gereja, para psikolog yang menerima orang-orang yang datang sebagai pasien, bercerita bagaimana begitu banyak orang usia 40-50 yang sudah profesional masih trauma, terikat oleh perkataan orang tuanya dulu yang mengatakan, kau pasti tidak bisa berhasil. Dan sayangnya di Medan ini banyak orang tua seperti itu. Puji Tuhan di Stoma Tower tidak ada lagi yang seperti itu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Aminnya kurang yakin, berarti dia merasa tertuduh itu, saudara. Katakan amin. Itu adalah awal kerusakan juga, saudara. Tidak pernah, saudara, anak-anak itu yang kemudian narkoba, keluarganya baik-baik saja. Tidak pernah. Anak-anak kecanduan ketika dia mulai dewasa, tidak pernah keluarganya baik-baik saja. Tidak pernah anak yang seperti itu berasal daripada suatu rumah tangga yang sehat. Tidak ada orang yang kemudian jatuh dalam keterikatan judi, kemudian itu berasal dari suatu rumah tangga yang begitu ideal terbina. Semua itu awalnya pula adalah dalam keluarga. Maka saudara, keluarga adalah tempat, waduh saudara, PR besar yang harus kita selesaikan dengan baik. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena saudara, kalau keluarga itu bukan tempat kerusakan, awal kerusakan, jadilah keluarga itu tempat yang merupakan awal kebahagiaan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Dan keluarga adalah tempat di mana kita bisa mengenal watak, tingkah, dan jiwa daripada manusia. Sehingga di dalam keluarga lah kita harus belajar yang namanya ilmu jiwa.
Anak-anak muda perhatikan. Kalau malas baca, tonton YouTube. Pelajari ilmu jiwa. Bagaimana mengerti dan mengerti kenapa dia seperti ini. Dan apa yang harus aku lakukan. Aku paham, oh, now I understand. Now I see. Sekarang aku mengerti kenapa dia seperti ini. Kalau kita bisa mengerti, yang mengalir adalah belas kasih. Kalau kita bisa mengerti, pernah kita bahas kenapa orang-orang begitu angkuh, sombong, tinggi hati melihat kita. Ternyata itu karena dia mencari makna hidup kita, jadinya apa? Kasihan. Ketika kita kasihan, kita nggak jadi ribut sama dia, nggak jadi kita main. Yang ada kita malah memikirkan nasib dia, dan mungkin sekiranya boleh kita juga ikut berdoa untuk dia. Belajarlah. Ilmu jiwa tidak lain, psikologi tidak lain adalah bagaimana kita paham kenapa orang berpikir seperti itu. Dengan kata lain, itu adalah hikmat daripada Tuhan juga. Ingat saudara, berkali-kali dikatakan dalam Injil, Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Berarti itu pun adalah kebiasaan yang daripada Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Belajar, baca, tonton materi, dan biarlah hikmat daripada Roh Kudus ditambahkan dalam diri kita. Saudara, merawat. Kolose 5:29. Demikian dikatakan kesejajaran lah, boleh dikatakan, antara seisi keluarga dan juga antara Tuhan dengan umat. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Mengasuhnya dan merawatinya. Tolong saudara, profesi apa yang kerjanya mengasuh dan merawat? Profesi apa? Kalau nggak dokter ya perawat. Dirawat saudara. Karena pada dasarnya manusia di dunia ini sakit semua saudara. Sakit hati, sakit pikiran. Siapa di sini saudara pikirannya masih sakit? Saudara, hari ini biarlah disembuhkan Tuhan. Haleluya. Maka saudara, kita pun seperti perawat. Tapi kalau misalnya perawat kan untuk orang sakit Pak, bagaimana untuk jiwa? Mengasuh dan merawat jiwa adalah psikolog. Mengerti bagaimana caranya dia keluar dari kelemahan ini. Semua kita harus bangkit dari kelemahan kita saudara. Tidak ada satu kelemahan yang Tuhan katakan udah biar aja situ. Semua kelemahan kita harus runtuh dan kita bangkit untuk terbang lebih tinggi lagi. Maka kita harus menjadi perawat. Perawat dalam hal psikologi terhadap orang-orang yang kita bina dan pimpin. Amin saudara. Yakobus 1:19. Bagaimana kita semakin tajam lagi. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar. Konselor kerjanya apa? Mendengar dan mendengar dan mendengar. Itulah pekerjaan. Berarti Yakobus 1 ini berbicara juga tentang apa? Tentang ilmu mengerti manusia. Ayat 5. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepada ini saudara, obat. Kalau ada orang jiwa yang sudah rusak, dan saudara harus tahu, saya banyak mengalami seperti ini. Menghadapi orang yang jiwanya sudah oleng-oleng. Tidak bisa saudara main paksa. Jiwa itu untuk berubah harus dibujuk. Harus dibujuk. Itulah jiwa manusia. Gak bisa kita katakan kau harus seperti ini. Takkan pernah ada perubahan. Tapi untuk membuat dia berubah
dari A sampai Z, kita pertama harus bujuk dia dahulu dari A ke B. Bujuk lagi dari B ke C. Bujuk lagi dari C ke D. Mudah-mudahan saudara melihatnya, saya melakukannya di tempat ini. Sebuah perjalanan yang panjang. Jangan jemu, hasilnya akan tiba tepat pada waktu dan musimnya Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan mudah-mudahan tim musik sangat melihatnya bagaimana cara saya memperlakukan mereka. Haleluya. Pelan-pelan membujuk. Saudara, untuk mengerti manusia, kalaupun kita katakan nggak bisa, nggak ngerti. Bukankah tadi dikatakan, apabila kamu merasa kekurangan hikmat, mintalah kepada. Hari ini ayo saudara. Kalau memang kita mau lebih lagi keluarga rumah tangga kita mau lebih lagi dalam hal menjadi suatu saluran berkat, mau mengerti manusia, maka hari ini mintalah hikmat yang daripada Tuhan. Yang terakhir saudara, Pengkhotbah 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Loncat ke ayat 6. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Jangan apa? Jangan gak ada waktu. Jangan gak ada waktu untuk keluarga. Ada waktu untuk tertawa. Kayak mana bisa tertawa sih di rumah aja terus begini tengok-tengokan saudara. Apa bukti bahwa itu bahaya? Buktinya waktu COVID. Banyak rumah tangga cekcok dan retak. Ujung-ujungnya di pengadilan waktu COVID. Curam naik angka perceraian. Ada waktunya tertawa, happy. Pergilah nonton film yang namanya Ngeri-ngeri Sedap, saudara ya. Itu perlu, saudara ya, perlu untuk lepas. Semua ada waktunya. Kita harus mengerti psikologi, saudara. Amin. Makanya dikatakan selanjutnya ada waktu untuk menari, meratap ada waktu. Ayat 6, ada waktu untuk mencari. Cari apa, saudara? Cari Pak Edward. Karena bahasa Chinese-nya cari cuan, saudara. Ada waktunya. Tapi jangan gak ada waktu untuk keluar. Itulah nangkene rusae nasega rusakna. Itulah awal kerusakan. Tak punya waktu untuk hal-hal yang penting, fatal, kritikal buat keluarga. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Ibu Tanjung ada waktunya menangis sudah lewat. Nah ada waktunya untuk liburan. Itu penting saudara. Kita ini memiliki jiwa. Kita ini bukan tubuh dan roh. Syukurnya pendeta kita yang berkhotbah di tempat ini sering mengatakan jangan lupa jiwa. Yes. Jangan hanya roh. Kita ini memiliki jiwa. Jiwa kita harus sehat saudara. Ada waktunya kita terus bersuka cita lepas gembira. Kalau sudah lama, cari kalender ada tandai dan segera eksekusi. Cari waktu untuk bersuka cita. Cari waktu. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Wah sayang kali Pak, kemarin ada can yang begitu bagus. Kalau Bapak seandainya ada di Medan, wah kita sudah dapat banyak. Sorry, gua lagi sama keluarga gua. Ada waktunya untuk rugi. Ada waktu untuk cuan. Kesehatan keluarga tidak dapat dibeli. Yang setuju katakan amin. Maka saudara itu adalah PR kita yang sangat berat. Ada waktu untuk menyimpan, tabung. Ada waktunya untuk membuang. Buangnya dengan cara apa? Bukan buang-buang begitu. Buangnya adalah pergi jalan-jalan ke KL. Haleluya, berikan tepuk. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ada waktunya semua. Dan kalau kita katakan kepada Tuhan, Tuhan kemarin saya kehilangan suatu kesempatan, ada kecan bisnis yang sangat bagus. Tuhan katakan, rumah tanggamu bagus,
tenang, ku berkati engkau lebih lagi. Amin saudara, yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Janjimu seperti fajar pagi hari, yes, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah melambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janjimu. Janjimu Yes, seperti Lord. fajar Pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Amin. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan aku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saatnya kita persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dengan satu komitmen baru untuk keluarga dan rumah tangga kita. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan, katakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku di dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya Tuhan, Engkau yang menguduskan hati nurani kami. Dan kami tidak mau lagi membangkit-bangkitkan kesalahan orang. Hari-hari ke depan kami mau lebih lagi menuruti firman Tuhan. Apa yang kuteruskan kepadamu, kuterima daripada dia. Pada malam Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Setelah dia mengucapkan syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pegang ini, yang kita ucapkan syukur atasnya, adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Yesus? Mari kita memakai. Lalu kemudian dia mengambil cawan, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi. Setelah mengucapkan syukur atasnya, dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, riadalah basandara labarabar.
kasih. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih. Mari kita sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Ku beri syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Ku beri syukur hanya bagi Tuhanku. Ku beri syukur hanya bagi Tuhanku. Ku beri syukur hanya bagi Tuhanku. Kami bersyukur Tuhan. Inilah hari yang Kau beri dan jadikan. Kami akan bersukaria di dalamnya. Jadikanlah setiap rumah tangga keluarga kami bahagia, sukacita, penuh kemenangan. Berkat Tuhan tidak terhalang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Terus berkat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Kita akan memberikan persembahan kita dari tempat ini, persembahan pertama dan kedua. Sembari kita memberikan persembahan kita akan mendengarkan warta sepekan dari gereja kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dengan yang lain. Saat ini bersama saya Putri Sinaga akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Shalom, salam sejahtera dalam Kristus. Tidak terasa maka sebentar lagi kita akan tiba di bulan Desember, bulan di mana kita biasa merayakan Hanukkah, yaitu perayaan untuk memperingati pentabisan kembali bait suci, seperti yang tercantum dalam surat Yohanes 10 ayat 22. Untuk tahun 2025 ini, dalam rangka merayakan pentabisan kembali bait suci, Departemen Pembangunan akan mengadakan penggalangan dana dalam bentuk pelelangan untuk pembangunan sebuah chapel di area kompleks rumah persembahan guna melengkapi keberadaan ruang di kompleks gereja kita tersebut. Bagi Anda yang tergerak untuk mengambil bagian dalam mempersembahkan barang-barang untuk dilelang, Anda dapat memberikan persembahan berupa barang berharga seperti logam mulia atau perhiasan emas atau permata, barang aksesoris berupa tas, handbag wanita dari brand yang terkenal yang masih dalam kondisi sangat baik, lengkap dengan kartu tanda keasliannya atau authentic card, genuine card, atau barang berharga lainnya. Barang-barang persembahan untuk dilelang ini dapat diserahkan kepada panitia pembangunan gereja yang kemudian akan menyortir barang yang dapat diikutsertakan dalam pelelangan tersebut. Sebagai persembahan awal saat ini dari para pemimpin dan donatur yang setia, telah kami terima beberapa persembahan berupa aset serta barang berharga lainnya untuk diikutsertakan dalam pelelangan. Untuk kontak person yang dapat dihubungi apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari hendak mempersembahkan item-item untuk pelelangan ini, dapat menghubungi Ibu Melinda di nomor yang ada di layar ini. Acara pelelangan akan diadakan beberapa tahap, di mana untuk tahap pertama akan diselenggarakan di awal tahun 2026 nanti. Kami sungguh mengharapkan partisipasi Anda sekalian untuk menyukseskan acara pelelangan ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian berlimpah-limpah. Shalom. Mari hadir dalam Midweek Service pada hari Kamis, tanggal 20 November 2025 pada pukul 19 WIB di GBI Tabernacle of David. Mari ajak keluarga,
teman, rekan kerja kita dalam ibadah ini. Ibadah ini terbuka untuk umum. Akan diadakan Wisudakom seri 100, seri 200, dan seri 300 secara onsite dan juga online. Pada hari Kamis 27 November 2025 pukul 18 WIB di GBI Rumah Persembahan dan via Zoom. Dan seluruh peserta wisuda wajib mengisi link pendaftaran wisuda yang sudah dibagikan. Dan Gladi Resik Wisudakom seri 100, seri 200, dan seri 300 diadakan tanggal 26 November 2025 pukul 18 WIB di GBI Rumah Persembahan dan via Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Miss Mary Sipayung pada hari dan jam kerja. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Dan untuk pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan, Bapak Ibu dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158889. Untuk informasi selengkapnya, dapat scan QR Code berikut ini. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat kita semua. Warta gereja kita hari ini Minggu 9 November 2025. Firman Tuhan menyadarkan agar iman Kristen kita berkembang harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu diminta setiap jemaat di tempat ini agar dapat kiranya mengikuti salah satu FA yang ada di gereja kita. Adapun FA yang tersedia adalah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 7 malam di rumah keluarga Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3. Dan FA 02 dilaksanakan di minggu ketiga setiap hari Jumat pukul 7 malam di ruangan ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, gereja kita mengadakan persembahan janji iman di minggu ketiga dan kelima. Jemaat juga dapat memberi menabur melalui transfer ke nomor rekening gereja kita. Nomor rekeningnya ada di papan pengumuman. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry gereja kita dengan cara mengakses tayangan ibadah raya yang ada di Facebook, YouTube, Instagram gereja kita. Jemaat juga dapat like, subscribe, dan share materi gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, menanyakan informasi mengenai FA dan baptisan dan lain-lain dapat menghubungi kami yang ada di tempat ini. Bagi jemaat yang masih membutuhkan kaos gereja kita yang berlogo GBI Stomo Tower, dapat membelinya seharga Rp125.000. Kami mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini dan tidak menghidupkan suara handphonenya selama ibadah berlangsung. Demikian warta kita hari ini, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dia layak terima segala puji, hormat, kemuliaan. Mari kita satukan hati, kita tutup dengan doa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga buat hadirat-Mu pada hari ini.
biarlah setiap kami ya Bapa menerima hadirat-Mu, menerima urapan-Mu ya Bapa. Terutama ya Bapa, menerima jamahan-Mu ya Bapa. Kami mohonkan ya Bapa kepadamu, kiranya yang berbeban berat Engkau angkat ya Bapa. Yang membutuhkan pertolongan Engkau tolong ya Bapa. Terutama yang sakit Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan hari ini ya Bapa. Tidak ada lagi yang sakit ya Bapa. Tidak ada lagi yang berbeban berat ya Bapa. Semua Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau juga selalu menyertai hamba-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu. Engkau beri kesehatan yang melimpah kepada hamba-Mu ya Bapa. Sekaligus ya Bapa, gembala kami di tempat ini Bapa, Pendeta Dr. Andrew Tobing ya Bapa. Kiranya ya Bapa, setiap langkahnya Engkau sertai dengan tanda-tanda yang lebih ajaib. Visi misi yang lebih dahsyat lagi Kau berikan ya Bapa. Dan kami mohonkan ya Bapa kepadamu ya Bapa, lingkupan kasih-Mu Engkau curahkan kepada keluarga ini ya Bapa. Dan istri dan anak-anaknya ya Bapa, kiranya Engkau tutup bungkus semua dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mohonkan juga kepada jemaat-Mu ya Bapa, sidang jemaat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kuasa kasih-Mu selalu ada dalam diri mereka, karena Engkau yang memateraikannya ke dalam diri mereka ya Bapa. Biarlah saat mereka pulang ya Bapa, kami membawa semua bekal-bekal-Mu yang terbaik, karena kasih-Mu adalah yang memberi contoh bagi kami untuk kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain. Kiranya kami mau angkat tangan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera atas puri tembok-Mu Yerusalem. Kiranya damai sentosa yang ada di Yerusalem mengalir untuk Indonesia, negara yang kami cintai. Mengalir untuk gereja GBI Medan Plaza dan seluruh cabang yang ada. Dan terutama ya Bapa, kami mohonkan biarlah kuasa kasih-Mu, biarlah damai sejahtera-Mu yang ada di Yerusalem mengalir untuk GBI Stomo Tower ini ya Bapa. Biar setiap kami ya Bapa memperoleh kemenangan demi kemenangan ya Bapa. Kami memperoleh damai sejahtera yang daripada-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kiranya ya Bapa, kami mau terima berkat daripada-Mu. Haleluya. Mari kekasih-kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, kita sempatkan diri berada di bawah berkat Tuhan dan kita terima dan bawa pulang. Bawalah pulang anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, persekutuan manis indah penuh kuat kuasa bersama dengan Roh Kudus. Jadilah milik-Mu hari ini, esok, sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Bersama-sama yang percaya kita katakan amin. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Demikian ibadah kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Kiranya berkat Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan
berikan, tersedia